Ruoning mau menikah. Hanya menikahi pria seperti dia. Nona, jaga sikapmu, kamu hampir ngiler. Pamanchen. Menjengkelkan. Gu Chen. Mobil ini milikmu. Mobil ini minimal 20 juta. Apa? 20 juta. Milik kakakmu. YK. Gu Chen. Kamu cerai sama putriku, dapat banyak keuntungannya. Hari ini keluarkan semuanya untuk ibu. Iya, keluarkan. Pergi jauh-jauh. Hari ini tidak ada waktu. Aduh. Dasar kamu, kue kering. Tinggal di rumahku gratis 3 tahun, berani sekali kamu. Benar. Kalau bukan karena kakakku yang memelihara, kamu sudah jadi pengemis di jalanan. Dia membesarkanku. HM. Tanpa aku. Dia bukan siapa-siapa. Camus. Béranie Mangina Kakaku. Aduh. Anaku. 3 tahun tak muncul. Kucing anjing seperti kalian berani congkak di depanku. Gu Chen, berani kamu memukulku. Aku tidak akan membiarkannya berakhir. Gu Chen, kamu pria. Upacara penandatanganan superstar anakku. Bagaimana dia akan menghukum kamu? Mau panggil Lin Qian? Biarkan saja dia datang. Nanti. Lihat siapa yang akan menghukum siapa. Qian Qian. Setelah hari ini, kamu jadi bintang internasional. Berkat bantuan Wang. Tak disangka, keluarga Song mau kontrak dan mendukungku. Mengucapkan terima kasih saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata. Qian Qian. Ibu, kenapa kalian datang? Aduh Qian Qian. Harus beri keadilan untuk ibu. Gu Chen yang imut itu. Memukul adikmu. Kak, kamu harus bantu aku ajarin Gu Chen. Apa? Gu Chen berani memukulmu. Ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Kak, adik kandungmu sudah dipukul. Kamu masih gak percaya? Baik. Saya akan cari dia sekarang. Qian Qian. Hari ini hari penting hidupmu. Nanti kita ajar bajingan kecil ini, tidak terlambat. Ya. Semua terserah kamu. Siapa berani mengajar saya? Gu Chen. Kita sudah cerai. Kamu berani membalas dendam pada keluargaku. Lin Qian. Kamu gak mau tanya apa ibumu lakukan padaku? Apa yang bisa dilakukan ibu? Minta maaf. Baik. Biar semua orang lihat. Keluarga Lin Qian. Sebenarnya seperti apa? Gu Chen. Mobil ini milikmu. Mobil Minimal butuh 20 juta. Apa 20 juta? Semua bukan milik kakakmu. YK. Gu Chen. Kamu dapat banyak manfaat setelah cerai putriku. Hari ini biarkan pada saat. Cepat keluarkan. Benar. Keluarkan. Lin Qian. Menguasai hak milik pribadi orang. Apa nama kejahatannya? Tak perlu aku bilang, kan? Bu. Bagaimana bisa kalian begitu? Qian Qian, ibu ini demi kebaikanmu. Tidak mungkin membiarkan Gu Chen. Sudah tidur gratis denganmu 3 tahun. Sudah tidur gratis denganmu 3 tahun. Apa? Suami bintang besar Lin Qian. Bukankah mengumumkan tidak punya suami? Kamu bodoh, namanya rahasia. Bagaimana jadi bintang besar? Ini sudah trik lama. Kamu benar-benar percaya? Cepat suruh ibumu diam. Kalau enggak bakal terjadi masalah besar. Bu, jangan bicara lagi. Tidur bareng tanpa hasil. Lin Qian. Pikir kamu itu apa? Angkot ya. Masuk bayar pakai koin ya? Betul. Ibuku memang salah. Tapi dia juga demi kebaikanku. Apakah memukul orang itu benar? Hari ini tidak mempermasalahkannya. Cepat pergi. Jangan ganggu penandatangananku. Lin Qian.
Upacara penandatanganan kontrakmu, itu dariku. Aku baru pertama kali melihat seseorang membual begitu keras. Tidak percaya, kan? Baiklah. Upacara penandatanganan Lin Qian resmi dibatalkan. Hahaha. Gu Chen, Kamu pakai seragam militer, datang sebagai badut ya? April mau belum tiba, jangan bikin orang ketawa, hahaha. hari ini upacara penandatanganan putriku. Jangan coba-coba ganggu. Satpam, usir dia keluar. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Si kecil yang imut, mereka bahkan tidak berani Perhatikan bagaimana aku memberimu pelajaran. Hendakin semuanya. Anda pasti Nona Song Ruoning, kan? Halo Pak Song, saya. Manajer Umum Song. Lord Suzaku berkata, Orang-orang berseragam militer di Lok yang bisa membantu. bertemu dengan dewa militer. Apakah dia? Hello Tuan Song, saya Adala. Hello Tuan Gu. Tuan Jukwe bilang, Anda bisa mempertemukan saya dengan dewa militer. Dewa militer yang konon menjaga Huaxia. Dewa militer pensiun 3 tahun, itu tidak mungkin. Tuan Song, Kamu pasti salah paham. Pemilik warung mie. Mana mungkin kenal dengan Tuan Dewi militer. Jangan sampai tertipu oleh dia. Benar, Tuan Song. Dia cuma menginap dan makan gratis di rumah saya. Aku bawa kamu ketemu Dewi Militer. Tapi, tergantung kamu bertingkah laku. Bagus sekali. Tuan Suzaku bilang suruh aku dengar instruksi Anda. Ada perintah apa? Batalkan upacara penandatanganan. Larang Lin Qian di seluruh jaringan. APA. Gu Chen, kau pengkhianat yang mengacaukan karir bintang keluarga kami kian-kian. Aku tidak akan menyerah padamu. Ikuti saja instruksi Tuan Gu. Upacara penandatanganan Lin Qian dibatalkan. Gunakan sumber daya Song untuk memasukkan Lin Qian ke daftar hitam. Siapa yang berani membantah, itu berarti menjadi musuh keluarga. Tuan Song, terlalu sembarangan. Ini Tianhai, daerah Lord Xuanwu. Apa yang dikatakan keluarga Song tidak dihitung. Apakah Anda mengenal Tuan Xuanwu? Itu bukan dari 4 pengawal pribadi Tuan Dewa Perang. Benar. Itulah satu dari 4 pengawal pribadi Dewa Perang, Xuanwu. Dia adalah saudaraku. Apa? Keluarga Wang memiliki hubungan ini. Bukankah bisa bertindak semaunya sendiri di Tianhai? Boss Wang. And Dimensional Tuan Xianwu. Kalau begitu, saya ingin melihat kehebatannya. Tidak masalah. Hari ini biar kalian lihat. Orang besar dari tingkat tertinggi. Hello Tuan Xuanwu. Saya Tianhai Sikizil. Tuan Xuanwu. Saya Tianhai Sik. Tianhai si kecil brengsek. Ada apa cari aku? Tuan Xuanwu. Ini Tianhai kecil, bukan Raja Kura-Kura. Oh, kecil Raja Kura-Kura. Apa yang kamu ingin aku bantu? Aku mahal kalau turun tangan. Tuan Xuanwu. Ada ingin menghancurkan pohon uang kita. Lihat. Apa? Berani mencoba mendekatiku. Tunggu. Kakak, Dewa Xuanwu mendukung kita. Tak disangka orang belakang Bos Wang adalah utusan Xuanwu. Gu Chen. Dewa Xuanwu tiba. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu menindas. Haha. Kalian kurang pengetahuan. 4 pengawal terdekat di militer. Semua adalah wanita. Dari mana datangnya pria ini? Tuan Gu, apa yang Anda katakan itu benar? Tentu saja benar. 4 pengawal utama di militer. Hanyalah beberapa gadis muda yang masak untukku. Hahaha Gu Chen. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah Dewa Perang? Sangat lucu. Sis. Ini Tuan Xuanwu. Mengapa tampak sedikit seperti Babilla. Berani Sekali Mangina Tuan Xuanwu. Karisan. Maafkan kesalahan saya, tidak bermaksud menghina utusan Xuanwu. Tuan Xuanwu. Ini Lin Qian. Juga sumber uang kita. si kecil penyu? Ada barang bagus begini kok disembunyikan. Ayamku jadi nggak enak. Penguasa Xuanwu, Anda lagi apa? Aku bukan mau. Mangoda. Menggoda. Oh enggak, salah-salah, maksudku. Mandamekan.
Menggoda. Ah tidak, maksudnya. Mandamekan. Tuan Gu. Sepertinya Dewa Xuanwu ini tidak terlalu serius. Hanya peniru. Siapa berani meragukan identitas saya? Dewa Xuanwu itu dia. Gu Chen. Bahkan bilang Anda seorang wanita. Berani kamu bilang aku perempuan? Tankabdia. Tuan Gu warga UK. Tak takut ditanya oleh Tuan Jukyu? Apa? Orang gila itu. Habis. Calo dia la porque caca. Berpura-pura jadicture. Pasti tak ada harapan. Adu. Yang terhormat. Jangan dengarkan dia bicara omong. Ini. Gu Chen orang biasa. Mungkin hubungan dengan terhormat Suzaku. Adu. Apa harus kamu yang ajarin aku? Yang terhormat. Bukankah datang untuk membelaku? Omong kosong. Aku adalah pembela Xuanwu, harus adil dan tidak memihak. Mais y a qu'un camp au Ronlin. Karena keluarga Song ini ingin menjatuhkan Lin Qian, harus membuatnya kalah sepenuhnya. Pakai kekuasaan untuk menekan orang. Tak ada yang lebih berhak daripada aku di sini, kan? Benar. Aku mendukung keputusan Tuan Xuanwu. Baik, mau bertanding bagaimana? Bagaimana cara diuji? Karena kalian bintang. Maka tampilkan bakat masing-masing. Biarkan fans beri suka. Lias y a pas le Bibaniac Suka. Calo Keluarga Song Kala. Tak boleh tekan Lin Qian lagi. Kalau aku menang gimana? Song Ruoning, meski fans kamu lebih banyak, tapi aku belum tentu kalah darimu. Mari kita mulai. Dua duanya luar biasa. Hanya melihat nyanyiannya, apa menariknya? Harus cari cara mendapatkannya. Hehe. Gu Chen. Lihat apa itu. Bintang internasional. Nak. Kau nggak beneran pikir. Kakakmu terkenal karena kemampuannya sendiri, kan? Nanti. Kita lihat dia tertawa turun dari panggung. Guchen Camus. Aduh. Nanti kakakmu dapat. Dukungan dari Master Xuanwu. Karirnya pasti lancar jaya. Kita ikut menikmati. Jangan pedulikan dia. Tuan Gu. Tenang saja soal keluarga Song. Semua ada di tangan saya. Semua sesuai pengaturan Tuan. Nona Song. Mari kita lihat. Mantan istri saya ini sebenarnya bagaimana? Ya, Perpisahan harus baik-baik. Tidak perlu ada yang minta maaf. Tidak ada utang. Berani memberi, berani patah hati. Bagus, nyanyiannya bagus sekali. Benar-benar anakku, sangat berbakat. Pergi dengan baik, tidak mengecewakan bertahun-tahun ini. Cinta begitu menggelora. Kenangan saat bersungguh-sungguh. Jangan biarkan obsesi menghancurkan masa lalu. Aku pernah mencintai. Pak Gu, ada apa denganmu? tidak apa-apa, hanya sedikit tersentuh. Lin Qian, ini ketidakpedulianmu. 3 tahun usaha berbalas 1 kalimat utang. Gu Chen seorang dewa perang. Setelah bertempur sekian lama tanpa kekalahan. Sekarang, Benar-benar kalah di tanganmu. hahaha. Gu Chen, lihat baik-baik. Inilah kemampuanku, bergantung pada orang lain. Lin Qian, kamu benar-benar tidak tahu akhir dari orang yang tidak tahu diri. Bagaimana hasilnya, kan? Gu Chen, kamu. Jangan cuma bicara besar. Nanti malah malu sendiri. Kak. Ini. Kakak. Ini. Ada apa? Apakah terlalu banyak suka? Dankal. Bagaimana? Kakak. Lebih baik kamu lihat sendiri. Biar aku lihat apa yang terjadi. Adu. 5 juta suka. Lihatlah, Gu Chen, nyanyianku jelek, bisa begitu? 5. Recam penutube toilette le bibaniac, suka dari. Apa? 5. Penggemar sedang istirahat. Betul, begitu saja. Tuan Xuanwu. Ini. Sedikit tanda perhatian. Silakan Anda. Banyak bantu. Tidak usah, semua saudara sendiri. Serakan pada saya. Lin Qian,
Tidak perlu berkompetisi. Apa maksudmu, Gu Chen? Meremehkan aku? Maksud tuanku adalah ingin memberimu sedikit muka. Song Ruoning, berhak berbicara di sini? Kalau ingin bersaing saja. Baik. Banyak bicara. Kalau kamu tidak menghargai niat tuanku, aku juga nggak akan sopan sama kamu. Kamu sombong apa sih? Kakakku nggak akan kalah. Aku pernah melintasi gunung dan lautan, juga menyusuri keramaian. Segala yang pernah kumiliki. Dalam sekejap sirna seperti asap, aku pernah merasa kehilangan dan kecewa. Kehilangan semua arah. Wah, si cewek ini berani banget. Nggak kelihatannya. Saya dulu kehilangan air dan hairpan. Sampai saya melihat kesederhanaan. Itulah satu-satunya jawaban. Bagus, nyanyianmu sungguh bagus. Apakah ini kemampuan idola sungguhan? Bagus, harus mencari ibu. Lihat betapa terpesonanya kamu. Apia mazalan. Terharu nyanyian. Bolehkah? Kemampuan ini tak diragukan lagi. Kelihatannya Lin Qian akan kalah. Tahu apa itu musik? Kakak saya adalah yang terbaik. Chen Xian, hebat sekali, cepat lihat. 10 juta like. Apa? Tidak mungkin. Song Ruoning, kamu curang. Mengapa aku kalah darimu? Lin Qian tidak tain Ken. Ini kamu mau bersaing, aku tak bisa menghentikanmu. Kamu. Baik-baik saja. Like juga berarti sesuatu. Lebih baik minta Tuan Xuanwu untuk menegakkan keadilan. Ini. Tuan Xuanwu, silakan adil dalam memberi. Saya, Lin Qian, menerima. Baiklah, saya akan katakan. Nona Song ini sangat emosional. Membuat saya sangat terkejut. Kamu sih, tekniknya bagus. Sulit diputuskan, seri. Chuan Xiongwu. Bagaimana bisa seri? Jelas kakakku yang bernyanyi paling baik. Kamu masih punya malu nggak? Song Ruoning. Keputusan Yang Mulia Xuanwu. Yang Mulia Xuanwu sudah kalian beli, aku nggak ada yang mau dibicarakan. Aku nggak ada yang mau dibicarakan. Quitter la Luan. Meragukan integritasku. Berjuang untuk negeri, tak bisa dibeli dengan uang. Iya benar. Memfitnah Tuan Xuanwu pelanggaran serius. Kalian sekongkol dengan ular dan tik. Ini. Kalau melihat bakat sulit memilih. Kalau begitu, ayo bertanding lagi dalam akting. Apa? Kalian curang. Mau tanding sekali lagi. Song Ruoning, kamu takut kalah. Kamu juga cuma orang yang suka memanfaatkan kekuatan. Nona Song. Lin Qian. Kalau kali ini kamu kalah lagi. Mundur dari dunia ini. Gu Chen, saya tidak mungkin kalah dari Song Ruoning. Saya akan membuat soal sendiri. Supaya adil dan jujur. Baik, Tuan Xuanwu membuat soal sendiri, tentu tidak ada Hehe. Dua gadis cantik, nanti. Lihat bagaimana saya mengerjai kalian. Bagaimana kau akan menguji kami? Tentu dengan menguji kemampuan akting kalian. Sebagai seorang aktor, kalian melakukan hal-hal seperti itu. Perasaan godaan yang sangat, baru saja berakting denganku. Anda harus memancarkan pesona tak tertahankan bagi para pria. Siapa dari kalian yang harus mulai duluan? Tuan Xuanwu tahu cara bersenang-senang. Genbu dewasa. Topik ini mungkin tidak tepat. Banyak cara menguji kemampuan akting. Mengapa bersikeras berakting dalam peran tidak bermartabat? Aku menolak. Ada yang tidak beres. Sebagai aktor, siap berkorban. Kalau tidak bisa melepaskan ini, bagaimana jadi bintang besar? Tidak berani berakting berarti kurang kemampuan. Tuan Xuanwu, Anda terlalu gegabah. Baiklah, kalau Nona Song tidak mau bersaing, nanti tidak boleh lagi. Menekan Lin Qian. Ini. Ini jelas mau ambil kesempatan. Kamu tahu apa? Ini disebut pengajaran praktis. Tuan Xuanwu bermaksud baik. Pak Wang, ini. Qian. Orang besar tidak pusingkan yang kecil. Tuan Xuanwu memberi kamu kesempatan. Menang. Kita bisa naik ke puncak. Bukannya kamu selalu ingin menjadi bintang internasional? Asal dapat dukungan Master Xuanwu. Semuanya beres. Ayolah Qian, kenapa ragu-ragu? Ikuti saja kata-kata, akting toh cuma pura-pura, takut apa? Baik. Ini tantangan dari Tuan Xuanwu.
Aku tentu tidak akan menyerah. Song Ruoning, kau takut bersaing, kan? Kalian memalukan. Nona Song. Selama kamu tidak mau, tak ada yang bisa memaksamu. Song Ruoning, kalau kau takut bersaing, kembali saja ke ibu kota. Bapakku tidak mau mengatakan. Ini bukan hanya tentang reputasi bapakku. Berhubungan dengan bertemu Tuan Dewa Militer. Berjaya. Aku tidak harus menikah dengan Huang semuanya seperang. Song Ruoning, apa kamu takut? Takut, serahkan diri saja. Begitu saja. Kalah dari kakakku. Tidak memalukan. Lin Qian. Bukan Tuan Gu mendukungmu. Cuma seorang seleb internet yang tidak dikenal naik ke posisi ini. Song Ruoning, kupikir kamu merasa aktingmu tidak sebaik aku, jadi mulai main kata. Aku tidak mau menyerah. Terserah kamu mau bilang apa. Tuan Xuanwu, saya sudah siap. Hehe. Baiklah, kamu duluan. Hehe. Tuan Gu. Apa maksudmu? Jangan buru-buru. Segera tahu. Tidak bisa, perasaan, kalau itu jenis perasaan. Rasa pria tak bisa berhenti. Aigreko. Aku akan membimbingmu secara... Tuan Xuanwu, Qian. Santai saja. Harus bekerja sama dengan Tuan. Ayo semangat. Segera kamu bisa menginjak Song Ruoning. bukan harga diri. Menjerit sekeras itu. Bagaimana denganku? Ada apa, Pak Gu? Berhenti melihat. Itu kotor di matamu. Akting. Perlu penyesuaian. Datanglah ke rumahku. Saya akan memandu Anda. Danke. Cepatlah berterima kasih kepada Dewa Xuanwu. Terima kasih, Tuan Xuanwu. Bagus. Berikan waktu. Pasti jadi bintang besar. Benar, aku akan jadi ibu bintang besar. Dan aku, adik dari bintang besar. Nona Song, giliran Anda. Nona Song. Apa maksudmu? Pertandingan yang membosankan ini. Kurasa harus dihentikan. Kamu tahu siapa aku? Hanya imitasi belaka. Gu Chen, kamu tidak takut mati, berani melawan Tuan Xuanwu. Dia. Tidak cukup pantas untuk melayaniku. Anak baik. Kamu berani. Panggil orang untuk menyerangnya. Semua berhenti. Tuan Xuanwu. Saya lebih mohon Anda jangan menyalahkan Tuan Gu. Ah. Song. Karena Nona Song sudah bicara. Tentu saya tidak akan menolak permintaan wanita cantik. Semua kalian bisa pergi. Tuan Xuanwu. Saya punya saran. Karena ini adalah ujian tidak harus hanya ada satu cara akting. Oke, terserah kamu mau bagaimana, tapi biarkan aku dulu. Apakah ini peri kakak? Cantik sekali. Tidak menyangka bahwa Song Ruoning Begitu. berbakat dan menonjol. Kalau aku bisa menjadi manajernya. Lihat kalian semua. Lin Qian belum tentu kalah darinya. Iya. Aduh, Kian adalah pohon uangku. Song Ruoning dibandingkan denganmu. Iya, Kak. Kamu punya penampilan. Punya tubuh juga. Song Ruoning punya apa buat dibandingkan denganmu? Mulut pria penuh omong kosong. Kalian sudah terpesona oleh gaya sampai kehilangan akal. Mana mungkin. Qian, kamulah DVD hatiku. Selama ini aku selalu di sampingmu, tak pernah mendua. Tidak seperti Gu Chen itu. Heh, Baru saja cerai denganmu sudah mendekati wanita kaya. Tunggu. Nona Song. Tuan Xuanwu. Apa yang ingin Anda lakukan? Aku sudah selesai. Nona Song. Ini disebut penampilan.
Mainkan godaan. Maksud menari untukku. Semua orang pikir ini bukankah itu disebut godaan? Jika orang dewasa tidak mengerti, itu masalah Anda. Cepat lepaskan Menari tidak dihitung. Kuinginkan penampilan menggoda. Kalau begini, aku berpihak pada Nona Lin. Tuan Xuanwu. Jika pertunjukan ini untuk memuaskan keinginan pribadi Anda, aku tidak punya kata-kata. Ini terlalu berlebihan. Kamu selalu ikut campur manis. Ini. Sekarang gue yang berkuasa. Pause. Apakah anakku Kian-Kian bisa jadi bintang besar? Tentu saja. Membuat bintang terkenal. Baji Seyaitu Bukan Mazalabeza. Baguslah. Aku mau beli culinan. Beli culinan buat apa? Sur kakakmu belain Rolls-Royce. Rolls-Royce. Astaga, Itu mobil mewah paling top. sepanjang hidupku, belum pernah sentuh. Keluarga Lin Qian ini benar-benar aneh. Kalau bukan karena Lin Qian bantu aku cari duit, sudah aku tendang dari dulu. Hei, bodoh, di siang bolong. Ngaka apaan? Mimpi di siang bolong. Gu Chen, Aku tidak akan membiar kamu begitu saja. Tuan Xuanwu. Karena kakakku menang, jadi Guchen dan Song Ruoning ini. Bagaimana harus diperlakukan? Bagaimana kita menanganinya? Ah. Tuan, aku mengerti Anda. Song Ruoning ini. Tinggal untuk Anda nikmati. Guchen, patahkan kakinya, lempar keluar. Oke. Ikuti kata-katamu. Bec. Ikuti kata-katamu. Perempuan tinggal, laki-laki dihajar. Omong kosong jadi prajurit Xuanwu. Bertindak sewenang-wenang seperti memberi malu pada dewa perang. Wow. Berani Manginaku. Gana Sekali. Akusuka. Ashui. Oran. Bawa Nona Song ke rumahku. Kita bicara baik-baik. Tadak tahu malu. Kamu sama saja dengan preman. Tuan Gu. Jangan takut, aku di sini. Guchen, kamu pikir kamu siapa? Penye la Madunia. Ya? Ah. lihatlah, Gu Chen. Ini ketidakberdayaan orang biasa. Lin Qian, kamu yakin sekali pelindung barumu bisa membantumu? Sudah kubilang, Lin Qian, jangan pernah masuk dunia hiburan. Guchen. Di saat seperti ini masih pamer ya? Sudah cukup, Gu Chen. Kita suami istri sudah berakhir. Jaga dirimu sendiri. Kenapa masih bengong? Segera patahkan kaki, buang dia keluar. Jangan sampai mengganggu Tuan Xuanwu. Pukul dia keras-keras. Guchen, bukankah kamu hebat? Kalian hati-hati, jangan sampai melukai Nona Lin saya. Kamu mau apa? Aku adalah Xuan. Yang sejati dari mereka, tidak akan memaksa rakyat jelata, menindas. Kamu ini bajingan. Gu Chen. Kamu gila. Dia itu Xuan Wuxi. Apakah jadi pelindung Xuanwu boleh merampas wanita dan menindas rakyat? Lin Qian, kupikir kamu sudah gila, kan? Demi mengejar ketenaran, Bahkan tidak peduli wajahmu. siapa yang dulu bilang akan mengandalkan kekuatannya sendiri membuat nama di dunia hiburan? Sekarang lihatlah. Bukankah kamu hanya seorang penjilat? Sudah cukup, Gu Chen. Bagaimana aku tidak ada hubungannya denganmu? Saya tidak sengaja. Pura-pura menjadi Jenderal Xuanwu membuat mereka tercemar. Tahu kejahatan apa ini? Guchen, kamu bicara apa? Setiap prajurit tentara Zhenbei memiliki nomor sendiri. Jenderal Xuanwu yang terhormat, sebutin nomor kamu. Saya, nomorku adalah 193. Salah. Adalah 1949. Saat ini adalah penerus Xuanwu. Penjaga generasi kedua di militer. Rang ke-9 setelah dewa militer nomor 0. Tidak tahu nomor diri sendiri. Masih bilang bukan palsu. Benar. Nomorku 1949. Saya lambat bicara, kamu mendahului. Heh. Biarkan saya bertanya pada penjaga Xuanwu ada di perbatasan. Bagaimana sampai di Tianhai? Ini. Seyatau. Tuan Xuanwu pasti sedang merindukan keluarganya. Pulang untuk mengunjungi keluarga. Saya merindukan keluarga. Kembali untuk menemui keluarga bukanlah hal yang wajar? Kalian memang pintar mengarang cerita. Ada satu hal yang kalian tidak tahu. Hal apa? Latihan di Teluk akan segera dimulai. Kamu sebagai komandan di Angkatan Utara, kenapa tidak di sana untuk pelatihan? Kenapa datang ke Tianhai menculik perempuan? Satu persatu kejadian baik.
Mana yang tidak melanggar 3 hukum? Akan kuambil nyawamu. Gu Chen. Urusan militer bukan urusan kamu untuk dibicarakan sembarangan. Apa salahnya orang biasa? Sekarang ini sosialisme, rakyat yang berkuasa. Gu Chen. Menfitnah saya sembarangan. Kamu bisa dipenjara. Menurut yang dipenjara bukan aku, tapi kamu. Seseorang yang tidak tahu identitasnya. Bukankah itu mencurigakan? Apayang Gu Chen Katakan Mazukakal, Suan Wushini. Jangan-jangan benar-benar Jangan bicara sembarangan. Ini bukan urusan rakyat kecil seperti kita untuk dibicarakan. Kalau tidak, bisa masuk penjara. Bukan Bejitu. kulihat, Gu Chen memang pejuang sejati. Jangan ngomong sembarangan. Kitabelom Solze, Kawan. Perintah Xuanwu. Mengapa perintah Xuanwu padamu? Apa urusannya denganmu? Aku bilang Tuan Sun tidak mungkin palsu. Gu Chen, lambang Sun sudah dikeluarkan. Kamu mau bilang apa lagi? Lambang Sun selalu dibawa oleh Mei Er. Bagaimana bisa ada di tangan kamu? Orang ini bahkan tahu nama panggilan adikku. Jangan-jangan dia benar orang besar yang sudah pensiun? Saya tanya kamu, dari mana lambang ini didapat? Selama lambangnya ada orangnya hidup, kalau lambang rusak orangnya mati, kalau Mei Er ada masalah bagaimana mungkin saya tidak tahu? Tuan Gu, kenapa kamu? Jangan pedulikan aku. Kamu. Bicara. Tuan Gu, Aku tidak tahu maksudmu Mei Er. Perintah Xuanwu memang milikku. Jangan pikir kamu jago, aku akan tunduk. Jika bukan karena terluka parah di masa lalu. Mengalahkan orang sepertimu bukan Mas Gu Chen. Berani kamu melawan Tuan Xuanwu? Kian. Gu Chen Stress? Saat kalian bercerai, dia tidak seburuk ini. Pak Wang. Gu Chen jadi orang yang berbeda. Susah untuk ditebak. Yang dia terus katakan mau mendukungmu. Tidak mungkin. Aku sudah menikah dengannya, kemampuan, aku sangat tahu. jangan-jangan. Dia selalu menipu aku. Kak. Gaya Gu Chen ini. Sepertinya bukan berakting. Benar juga. Tapi, dibandingkan Tuan Xuanwu, kedudukannya jauh lebih rendah. Kalau begitu, Gu Chen Beruza Kelia Tankua. Saya tahu itu. tidak mungkin latar belakang sekuat itu. Bapak Gu direkomendasikan oleh Tuan Jukui, sekarang nekat. Benarkah bisa membantu keluarga Song? Menyerang saya adalah pelanggaran. Tak ada yang bisa melindungi kamu. Di negeri naga. Berani menghukumi saya. Belum ada yang lahir. Anda yang menyamar sebagai utusan Xuanwu. Tidak bisa lepas dari 3 tuduhan. Gu Chen, apa maksudmu? Perintah Xuanwu membuktikan identitas Tuan. Kamu hanya pemilik toko. Apa hakmu mempertanyakan utusan Xuanwu? Tidak takut Tuhan Jenderal menuntutmu? Tuhan Jenderal tidak bisa mengurus urusanku. Berani sekali. Gu Chen. Kamu terus-terusan memprovokasi Tuan Xuanwu, sudah keterlaluan. Sekarang kamu bahkan berani menantang Dewa Perang. Menurutku, kamu tamat. Awalnya, kalau cuma 1 kaki dipatahkan sudah selesai. Siapa yang ingin mematahkan kaki Tuan Gu? Tuan Vermilion Bird, saya Song dari Urusanmu nanti saja. Pangawal Vermilion Bird tentara Zenbi di sini. Menurutku, siapa yang mau mematahkan kaki Tuan Gu? Tuan, lihatlah. Dewa Jukui, salah satu dari 4 penjaga. Dia Datan un tuk Mambantu Gu Chen. Astaga. Kenapa wanita Jila Datan Kesini. Jika dia memberitahu Kakaku Sol Mampuri Butuxion. Aku pasti langsung mati di tempat. Barusan, siapa yang mau menyerang Tuan Gu? Dewa Jukui, Anda salah paham. Di sini tidak ada yang mau menyerang Gu Chen. Di sini ada Tuan Jukyu. Juga ada Tuan Xuanwu. Kakak gila. Kebetulan sekali ya. Xiao Wu ternyata kamu. Zuke kamu kenalya. Tuan Gu, saya kenal kong. Ini adik dari pengawal Xuanwu, Xiao Wu. Dia adik dari Mei Er. Kenapa lencana Mei Er ada di tangannya? Tuan Gu. Ini. Nanti saya jelaskan. Oh, ternyata semua kenalan. Ini benar-benar. Air besar menghanyutkan kuil Raja Naga. Keluarga sendiri tidak saling kenal. Hehehe. Tuan Gu. Apa sebenarnya identitasnya? Kenapa Tuan Suzaka Bajita Menggermatinya? Aku bilang bukan pengguna gen bukan. Benar-benar palsu. Siapa Xiao Wu? Berani-beraninya kau menyamar sebagai kakak pengguna genbu. Kakak gila. Ini masalah. Jangan beritahu kakakku ya. Xiao Wu. T'as eu Camus pura pura jadi utuzang. Itu kejahatan berat.
Kakak gila, jangan bilang ini ke dia. Kalau tahu, pasti aku disuruh lutut di atas durian saat pulang. Aku nggak bisa putuskan hal ini. Harus lihat dari pendapat Pak Gu. Aku salah. Mon en pain, Mafkan Aku. Aku nggak sengaja menyinggung Anda. Salah. Orang kamu minta tolong bukanlah aku. Yang kamu tindas dengan kuasa. Rakia Biaza. Bersumpah akan menjadi orang baik di masa depan. Tidak akan menanda Rakia Biaza. Tolong Mafkan Aku kali ini. Pak Gu, anak ini belum dewasa. Ini juga pelanggaran pertama. Bisakah? Tidak bisa. Menindas kekuasaan sudah terbukti. Kesalahan sendiri. Harus tanggung akibatnya. Kalau kamu suka jadi pengendali Suanwu, pergilah ke perbatasan untuk belajar pelajaran panjang. Bagus sekali. Asal jangan bilang kakakku. Aku ambil perintak Suan Wu Diam Diam. Bagaimana pangkarannya? Terima kasih, kakak gila. Hehe, selamat tinggal. Mantan suami Lin Qian, Gu Chen, bahkan Lord Suzaku harus mendengarnya. Gu Chen mungkin mantan petinggi militer yang sudah pensiun. Kedudukannya mirip dengan Tuan Dewa Militer. Benarkah, jika Lin Qian bercerai dengan Gu Chen, bukan berarti pikirannya berkarat? Kapan Gu Chen jadi begitu berkuasa di militer? Qian Qian. Gu Chen ini. Jangan bicara, saya tidak tahu apa-apa. Lin Qian. Buka matamu, lihat. Apakah punya kemampuan memblokirmu di seluruh internet? Tidak mungkin, Gu Chen. Apakah aku punya kekuatan untuk memblokirmu di seluruh internet? Tidak mungkin, Gu Chen. Kamu pasti membohongiku, kan? Kamu seorang bapak rumah tangga, mungkin mengenal penguasa Zhu Kue. Aku sudah lama bilang padamu. Segala milikmu pemberianku. Selama bertahun-tahun ini, diam-diam mendukung impianmu jadi bintang. Saat kamu bilang gak ada resource, aku yang rahasia kirim kerjasama. Kamu pikir mengandalkan diri sendiri. Drama jelek kamu mainkan saat tayang. Itu aku yang cari orang kasih popularitas. Nggak nyangka si Victor. Diam Diam berkorban banyak bualan Qian. Kalau begitu, Lin Qian adalah serigala berbulu domba tak tahu. Tutup mulut, diam semua. Ada apa? Bicara jujur juga nggak boleh. Gu Chen, cepat lepaskan anakku. Gu Chen, kamu mau apa? Keluarga Lin berhutang padaku. Juga sudah saatnya untuk membayar. Gu Chen, jangan begitu. Kamu dan Qian suami istri. Perlu sampai segitu tega? Suami istri. Lin Qian. Apakah kamu menganggapku sebagai suamimu, bahkan untuk sehari? Saya. Ketika orang lain memfitnah saya. Bagaimana kamu melakukannya? Menatap dengan dingin. Dan kamu ingin bercerai tepat setelah meraih ketenaran. Lin Qian. Apa yang seharusnya saya pikirkan? Apakah ini sesuatu yang dilakukan seorang istri? Sudah, Gu Chen. Kamu balas dendam karena aku cerai, aku kasih tahu. Lin Qian ini tidak akan menyesal. Inilah wajah aslimu. 3 tahun ini kamu berakting lelah. Mataku yang buta melihat salah orang. Gu Chen, salahkan dirimu sendiri. Mau bertahan di warung mie itu. Jelas punya kemampuan membantuku, malah membiarkan aku diperlakukan buruk di luar. Lin Qian, jangan lupakan asal-usulmu. Di luar sana banyak tantangan. Lin Qian, jangan lupakan asal-usul. Warung mie ini ada karena kamu suka mie yang aku buat, ingat? Aku tidak lupa. Ini ingatan kita bersama. Ingatan. Aku tidak butuh ingatan, aku mau jadi bintang besar. Baik. Kalau kamu mau jadi bintang, aku akan blokir kamu selamanya. Menghancurkan impianmu jadi bintang. Gu Chen. Kenapa kamu bisa blokir begitu saja? Ini terlalu menindas. Seperti dia, artis dengan reputasi buruk. Siapa berani pakai? Gu Chen. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jangan, kakak ipar. Menantu baik, itu semua salah paham. Jelasin aja, nanti beres. Kamu dan Qian tetap pasangan yang baik. Bersihkan ruangan. Gu Chen, nggak boleh kayak gini sama aku. Semua orang keluar. Tuan Gu. Urusan keluarga Song. Kamu juga keluar dulu. Ruoning. Keluarga Huang lagi carry camp. Tunggu di luar. Jangan pulang, ini Song Ruoning. Kalau kamu anggap aku ayah, Pulanglah dengan Kerjasama dengan keluarga Huang. Ayah, aku segera bertemu Dewa Militer. Dia bisa bantu keluarga Song. kalau kamu tidak pulang. Aku anggap kamu bukan anakku. Ayahnya anak, bukan sedang mendorong. Ke dalam jurang API. orang dengan tas kuning itu terlihat tidak baik. Istri kamu tahu. Song Ruoning.
Kamu tidak ingin melihat keluarga Song hancur. Maka cepatlah kembali. Oh ya. Aku ini putrimu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Apa yang terjadi dengan Meyer? Yang mulia Dewa Milita. Meyer ENAM Bulan, la Lumange à l'Encamisi. Diaber Corban. Bagaimana mungkin? Kemampuannya. Siapa yang bisa melukai dia? Menurut petunjuk saya selidiki, mungkin Komandan Huang merencanakan untuk mencela. Huang Junshi. Tuan. Dalam tubuh tentara Zhenbei, sejak Anda pensiun, telah terpecah. Huang Junshi ini, pemimpin tentara Zhenbei. Tugas Meyer juga. Baik. Bagus sekali. Sudah pensiun terlalu lama. Sudah tak ada yang menganggap penting lagi. Demi kekuasaan. Berani menyerang bawahanku. Tuan. Apa yang Anda lakukan? Ayo pergi. Saatnya mereka mengingat lagi. Namaku. Bagus sekali, Tuan telah kembali. Tentara Utara pasti bisa mengembalikan kejayaan dulu. Nona Song. Ada apa denganmu? Tuan Gu. Bisakah bawa saya bertemu Dewa Perang? Keluarga Song saya ditekan oleh keluarga Huang. Jika tidak bertemu Dewa Perang, keluarga saya akan hancur. Tuan Gu bisa mengurus masalah keluarga Huang seorang diri. Dewa Perang punya urusan penting. Tuan Gu. Kamu bisa? Nona Song. Keadilan keluarga Song. Saya datang untuk membayar. Keluarga Huang sangat berkuasa. Ayah Huang Baofa adalah komandan tentara utara. Hanya dewa militer yang bisa. Nona Song. Anda bisa tenang saja. Identitas Tuan Gu hanya naik tidak turun. Itu bagus. Halo Pak Liu, tentang iklan pasta gigi. Iklan apa, Nona Lin? Sekarang kamu diblokir oleh perusahaan kecil, tidak berani bekerja sama. Sih. Halo Pak Chen, Istana Hat. kapan mulai syuting? Lin Chen. Reputasimu tidak cocok jadi pemeran utama. Pitaskan mengganti pilihan. Apa? Kalian ini melanggar. Aku punya kontrak tuntut kalian Lin Chen. Kau pikir kau bintang yang populer itu? harus mempertimbangkan Berantem itu tidak baik buat kita. semua orang oportunistis. Minta kerja sama tidak seperti ini. Guchen serius kali ini. Calo Begitu qui t'annonce. Bagaimana dong? Adieu. Hei, gadis kecil. Kamu tidur dengan Guc, sampai sekarang tidak tahu latar belakang, bisa hidup bebas. Sekarang malah kita bahkan kehilangan pekerjaan kita. Allô Tuan Bao. Ruoning akan kembali besok. Bagaimana kalau pilih waktu kedua keluarga bicarakan pernikahan? Song Yunhui. Kamu sangat bijaksana. Tidek. Sekarang memanggilnya ayah mertua. Oh, terlalu sopan. Jadi, kapal keluarga Song. Song Ruoning menikah denganku. Aku akan melepaskan kapal dan membantu kalian memperbesar keluarga Song, oke? Oke. Jika Ning diperhatikan oleh Anda, itu adalah keberuntungannya. Song Runing. Di dunia ini belum ada wanita yang tidak bisa saya dapatkan. Huang Bao Fa. Gosheng. Tuan Muda, Adayong. Siapa wanita ini? Penampilannya lumayan. Keluar sedikit, biar dia puaskan aku. Beck, Tuan Muda. Halo, Ini Nona Lin Qian? Tuan Muda Kami punya kerjasamayong Mangkamenarik Bagianda. ya, saya Lin Qian. Siapa tuan muda Anda? Oh, Tuan muda keluarga Huang, salah satu dari 4 keluarga besar di Kyoto. itu keluarga Huang yang didirikan oleh pendiri bangsa. YK. Nonalin. Jam tu jumes à l'ami. Hôtel Empereur Suite 400. Tuan muda akan menunggumu di... Baik, aku pasti akan tepat waktu. Bagus sekali.
Kalau saja aku dapat bantuan dari Huang Xiao, Gu Chen tak tekan aku lagi. Tidak mungkin, aku harus berdandan dengan baik. Aku pulang. Roning. Bukankah ibu jangan pulang? Paket emas itu. Niatnya buruk. Menekan keluarga Song. Ada maksud tidak baik terhadapmu. Bu. Hiu. Walaupun tidak kembali, keluarga Huang melawan keluarga Song. Semua salah ibu. Melihatmu melompat ke dalam lubang api. Bu. Bibi, Jangan khawatir. biarkan urusan keluarga Huang. Ruoning, tidak menikah dengan keluarga Huang. Ini adalah Mama lupa memperkenalkan. Ini adalah Tuan Gu, teman dari Tuhan militer. Cepat. Cepat tuang teh. Jangan perlakukan dia Tidak perlu, Bibi, santai saja. Kali ini datang. Balas budi Nona Song. balas budi. kalian. Bu. Sedang memikirkan apa? Bibi, aku dan Nona Song, sekarang teman biasa. Balas budi. Menurutku ada maksud lainnya. Balas budi. Menurutku ada maksud lainnya. Running. Kamu dari mana menemukan penipu ini? Pakaiannya sok keren. Datang untuk menempel ke keluarga Song kita, ya. Tuan Gu teman master dewa militer. Dia datang membantu selesaikan masalah keluarga Huang. Teman master dewa militer. Dia. Running. Kamu terlalu naif. Keluarga Huang sangat Komandan Huang. Empat penggol utama dari pasukan lama dua perang. Punya rasa hormat padanya. Anak ini. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan dimanfaatkan orang, lalu membantu menghitung uang. Dia adalah teman Ruoning. Sopanlah. Seorang wanita. Keluarga Song berjalan di atas es tipis. Satu langkah salah. Akan binasa selamanya. Anak muda. Aku tidak peduli kamu pikirkan. Pergi dari keluarga Song. Kalau tidak, berlaku kasar padamu. Di sini tidak ada tempat berbicara. Nanti aku akan menyelesaikan dengan masih kabur saat menikah. Bergaul dengan pria liar seperti itu. Sungguh memalukan bagi keluarga Song kita. Tidak. Bukan seperti itu. Paman. Tidak bisa menilai orang dari penampilan. Harus menyelesaikan, tidak harus mengumbar. Apakah keluarga Huang begitu hebat? Hei, anak muda, jangan berpura-pura di depanku. Kamu tahu, kekuatan keluarga seberapa kuat, bahkan dewa perang. Harus waspada terhadap mereka, Bukan untuk anak muda menyombong. yang bisa tergerak. Hari ini kalau aku berani datang, ada cara untuk menyelesaikannya. Keluarga Huang di mataku. Tak lebih dari menjual kepala yang diberi tanda, tak berarti apa-apa. Bagus. Bagus sekali menjual kepala yang diberi tanda. Paman Chen. Tuan. Usir anak muda sombong ini keluar. Keluarga Song kami tidak menerimanya. Ini. Tidak seperti itu. Pak Gu adalah satu-satunya harapanku. Aku tidak ingin menikah dengan playboy Huang Baofa. Harapan. Menurutku kamu putus asa. Tertipu oleh kata-kata manis pria ini. Keluarga Huang bisa kita hadapi. Lagi pula, pria suka banyak wanita. Ada masalahnya. Song Ruoning, jangan terlalu egois. Kamu mau hancurkan keluarga Song di tanganmu. Yang egois itu kamu. Tidak memikirkan pendapat Miss Ruoning. Ingin menggunakan putri untuk mendekati keluarga Huang. Ada ayah seperti kamu? Ini urusan keluarga Song. Tak perlu orang luar mengajari. Paman Chen. Kenapa bengong? Song Yun Hui. Ingat kata-kata hari ini. Begitu keluar dari pintu ini. Meski kamu sujud pada saya. Jangan harap saya akan kembali. Tolonglah. Keluarga Song meskipun bangkrut. Tidak akan memohon kepada penipu asal usulnya tidak. Baiklah. Jangan pernah menyesal. Ruoning. Juga tolong ingat kata-kataku. Masalah keluarga Huang akan selesaikan. Keadilanmu. Akan aku perjuangkan untuk Tuan Gu. Maaf. Saya. berutang budi padamu. Akan kubalas lain kali. Kau akan menyesal. Identitas Tuan Gu tidak sesederhana yang kau kira. Menyesal. Menyesal tidak menikahkanmu dengan keluarga Huang. Daripada terpengaruh orang asal usulnya tidak jelas. Sudah keterlaluan, Song Ruoning. Rumah ini tetap aku yang memutuskan. Lihat saja masalah yang kau buat. Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar rumah. Tunggu saja dengan sampai bertunangan dengan Huang Bao. Saya tidak mau. Pak Gu benar. Kamu tidak pantas jadi ayahku. Kamu bilang apa?
Bagaimana bisa aku punya anak durhaka seperti kamu? Yang mulia, keluarga Song berani berbuat ini terhadap Anda. Izinkan tu. Ah, Sekarang ini adalah masyarakat hukum. Simpan cara kekerasanmu itu. Tapi, Yang mulia, mereka berbuat begitu padamu. Keberanian ini, saya tidak bisa terima. Tidak masalah. Song Yunhui tidak berterima kasih. Tak perlu memikirkan dia. Sekarang, saya sudah pensiun selama 3 tahun. Orang sudah lama lupa beratnya kata, Dewa Perang. Tak perlu dipikirkan. Lagi pula, berutang budi pada Nona Song. Aku tidak akan melampiaskan amarah kepada keluarga Song karena ayahnya. HMPH. Kalau bukan karena perintah untuk tidak mengekspos, aku ingin mengungkap identitasku sekarang. Lihat apakah Song Yun masih berani bertindak sombong. Jangan buru-buru. Ikan besar yang sebenarnya belum muncul. Sekarang belum waktunya. Ngomong-ngomong, bagaimana soal kukasih? Berdasarkan petunjuk yang ditemukan, Wang Jianxi. terlibat dengan organisasi bayangan, menyalahgunakan wewenang menjual kebutuhan milik, meskipun bukti belum lengkap. Tapi arahnya sudah jelas. Setengah tahun lalu, Kak Meyer sedang menyelidiki hal ini. Mengalami kecelakaan dan berkorban. Seiya meragukan. Ada hubungannya dengan keluarga Huang. Kau memang keterlaluan, Huang Junshi. Menghancurkan yang setia, bersekongkol dengan musuh. Sudah saatnya menghukum para pengkhianat itu. Ingat kembali nama besar Tentara Utara. Ingat kembali nama besar Tentara Utara. Tuan beri perintah. Saya kirim orang untuk mengepung keluarga. Jangan terburu-buru. Keluarga Huang berakar di ibu kota. Belum saatnya bertindak. Selain itu, sepertinya Huang tua belum tahu soal ini. Sebarkan perintah Dewa Perangku. Izinkan menggerakkan sumber daya grup tersembunyi, gali dalam, apapun harganya. Temukan bukti berkomplot dengan musuh negara dan mencelakakan keluarga baik Huang. Fokus selidiki transaksi baru-baru ini. Dan aliran dana. Baek Tuan. Grup tersembunyi telah berdiam, pasti tidak mengecewakan kepercayaan. Pertunangan keluarga Song dan Huang adalah hari penghakiman untuk Huang. Ingin di hadapan semua orang. Cabut hama ini dari akarnya. Hahaha. Ayah. Begitu aku tahan armada kapal Song Yunhui yang lemah itu langsung menyerah. Hihi. Sekarang, Song Ruoning tidak bisa lari. Hahaha. Ingatlah. Pernikahan ini hanyalah salah satu cara kita. Mengambil alih Yaringan pelayaran Song dan mini empunakan saluran kita. Itulah tujuan kita. Sedangkan wanita itu, Kamu tak perlu terlalu pedulikan. jangan sampai mengganggu urusan penting. Tahu. Oh benar. Keluarga Song mengusir pemuda bernama Guchen. Katanya, dia teman dewa militer yang dibawa Song Ruoning. Jadi bahan tertawa. Guchen. Seperti apa penampilannya? Seperti apa penampilannya? Sekitar 27, tinggi sekali. Cukup tampan. Katanya Sukup Hammer. Hahaha. Guchen. Nama ini seharusnya bukan orang itu kan? Mungkin hanya kebetulan sama namanya. Dewa Perang sudah pensiun. Ayah. Kamu nggak beneran berpikir Guchen itu ada hubungannya sama Dewa Perang kan? Kamu pengecut. Apapun itu, lebih baik berhati-hati. Akhir-akhir, Awasi keluarga Song. Terutama Guchen itu. Jika ada sesuatu, Segera laporkan padaku. kamu terlalu hati-hati, cuma penipu jalanan. Lakukan semua sesuai instruksiku. Oh, satu lagi. Baru-baru ini semua transaksi dengan Shadow dihentikan. Tunggu instruksiku. Oke, sudah tahu. Semakin tua, semakin pengecut. Tak ada yang perlu ditakuti. Seorang pahlawan perang yang sudah usang. Guchen, tunggu saja. Dapat dukungan keluarga Huang. Cara-caramu itu jadi lelucon. Anda pasti Tuan Muda Huang. Itu saya, Nona Lin ya. Ya, Silakan. Nona Lin. Kamu lebih cantik dari di TV. Kamu belakangan ini ada masalah. Info Huang Xiao cepat banget. Memang ada yang berbuat jahat. Dunia hiburan emang begitu. Tendang ke bawah, puja ke atas. Tapi selama nanti kamu bersamaku di Beijing, masih belum ada yang berani Huang Bao Casey Muka.
To boycott. Satu kata saja, bisa bikin naik lagi. Jaminan lebih baik dari sebelumnya. Jaminan lebih baik dari sebelumnya. Benarkah, Huang, kamu benar-benar mau bantu aku? Itu tergantung. Penampilanmu. Huang, apa yang kamu lakukan? Lin-Qian. Tidak ada makan siang gratis, kamu tahu kan? Tapi, Kalau kamu tidak tahu diri, ganggu kesenangan saya. Bukan sekadar dicekal. kenapa bisa begini? Kalau tidak ikuti Tuan Huang, karir saya benar-benar hancur, tidak bisa jadi bintang lagi. Gu Chen, ini semua karena kamu memaksa. Tenang saja, asal kau ikut denganku, semua yang kau inginkan akan terpenuhi. Pak. Tim rahasia sepenuhnya beroperasi. Camille Memento. Wang Baofa. Baru-baru ini berhubungan dengan mantan istri Lin Qian. Lin Qian. Bagaimana dia berhubungan dengan keluarga Huang? Apakah perlu intervensi? Tidak perlu. Lin Qian bergaul dengan Huang Baofa. Itu bunuh diri. Fokus kita tetap, Huang Junxi. Ya. Kami mendapat informasi bahwa besok Huang Junxi akan mengirim barang penting lewat dermaga nomor 3 keluarga Song. Transfer ke luar negeri. Ini kesempatan bagus untuk menangkap basah. Mau tidak? Tidak perlu. Jangan gegabah. Tim rahasia mengawasi ketat. Catat semua orang yang terlibat dan yang menerima barang. Harus bersabar. Untuk tangkap mereka semua. Selain itu, hindari pekerja dermaga terluka. Jangan sampai melukai yang... Mengerti. Pesta pernikahan keluarga Song dan Huang. Diatur minggu depan. Apayong Gakan Andalakukan. Tuan. Nona Song masih dikurung di rumahnya? YK. Bagaimana kalau saya jemput dia kembali? Tidak perlu. Kamu atur aksinya. Aku sendiri yang jemput Nona Song. Roning. Makanlah sedikit. Seharian belum makan. Aku tidak lapar. Salah ibu yang tak berguna, tidak bisa melindungimu. Tuan Gu. Apa dia bisa membantu kita? Aku percaya pada tuanku, meski dia oleh ayah. Tatapannya mengatakan padaku, dia bukan orang biasa. Bahkan Tuan Jukwe menghormatinya. Tapi. Kekuatan keluarga Huang besar. Bekas pasukan dewa perang tak berdaya. Tuan Gu seorang diri. Bu, sampai tahap ini, kita hanya bisa memilih percaya padanya. Meski pada akhirnya gagal. Aku juga tak Huang Bao berhasil. Paling parah. Jangan bicara sembarang. Kami pasti punya cara. Aku akan meminta ayahmu lagi. Tuan Gu, kamu di mana? 3 hari lagi pesta pertunangan. Apakah kamu akan datang? Tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus melarikan diri. Aduh, sakit sekali. Nona Song. Kamu memang orang yang keras kepala ya? Tuan Gu, bagaimana Anda bisa masuk? Apa? Tidak menyambut saya. Tidak, saya ingin mencari Anda. Mencari saya. Itu, tentang pernikahan saya. Kamu pernah bilang akan membantu. Iya. Aku, Gu, selalu menepati janji. Tenang saja, soal keluarga Huang. Aku pasti bantu menyelesaikan. Keluarga Huang berpengaruh besar pasukan utara. 4 pengawal utama juga tidak bisa mengatasi. Fikir. Ruoning. Kamu percaya padaku? Aku percaya. Bagus. Kedatanganku kali ini, untuk memastikan keselamatanmu. 3 hari lagi, acara pertunangan. Aku akan datang tepat waktu. Aku pasti akan memberikan hadiah besar untuk keluarga Huang. Hadiah besar. Pak Gu, apakah kamu akan melakukan hal yang tidak biasa? Jangan sampai. Apa yang kamu pikirkan? Pokoknya, pulanglah dan tunggulah dengan baik. 3 hari lagi. Keluarga Huang tidak berani mengganggu keluarga Song lagi. Baik. Pulang, tidur nyenyak, 3 hari lagi. Semua akan jadi lebih baik. Tuan Gu, identitas apa sebenarnya? Ngomongnya bikin merasa aman.
Manis sekali, tak bisa lihat ya. Barang dalam kotak rusak, seumur hidup tidak bisa bayar. Ya, Tuan Huang. Tidak akan terjadi lagi. Kapten, Ini narkoba, kita tidak siap bertindak? Kapten, ini narkoba. Tidak siap bertindak? Tugas operasi kali ini adalah mengumpulkan bukti. Kapten, Ada orang asing. Keluarga Huang ternyata bersekongkol dengan diam. Kamu sebenarnya Tentara yang saat menjalankan, yang paling penting adalah patuh. Kapten, saya pendatang. masih dalam masa magang. Karena kurang orang, saya dikirim ke sini. Sudah, tunggu perintahnya. Jangan teriak sembarangan. Pak Wong. Barangkali ini sangat penting. Bisa pastikan tanpa kesalahan? tenang saja. Jalur ini, keluarga Huang telah menjalankannya lama. Pasti aman. Dermaga keluarga Song. Tak ada yang akan perik, bahkan jika ketahuan. Itu salah keluarga Song. Saya mengerti ini, Tuan Huang. Negara punya pepatah lama. Disebut memfitnah. Kamu memang mitra yang licik. Kalau tidak licik, bagaimana bisa bekerja sama dengan Tuan Inoue? Bagus. Begitu aku jadi tenang. Apakah semua sudah Laporkan, Kapten. Bukti sudah lengkap. Mohon petunjuk. Main dure. Tempat ini terasa menyeramkan. Lebih baik kembali dan bersama bintang kecilku. Bagaimana? Enak. Aku juga makan. Hang, suka banget sama mie ini. Gu Chen, saat aku jadi bintang besar, akan buat semua lihat aktingku. Nanti, aku akan dukung kamu. Aku akan mendukungmu. Tidak peduli apakah kamu menjadi bintang besar atau tidak. Kamu tetap istri paling manis. Jangan menghambatku. harus seumur hidup? Masakin mie untukku. Oke, jangan khawatir. Pasti tidak akan lari. Cepat makan ya kucing kecil. Baik. Lin Qian, kamu sudah lupa niat awalmu. Dunia kemasyhuran, benarkah sepenting itu? Kalau begitu, aku akan dengan tangan sendiri mengambil kembali semua yang kuberikan padamu. Dan keluarga Huang. Masalah Meyer. Kita hitung bersama dendam negara dan keluarga. Penampilanmu bagus. Hari ini pandai melayani daripada kemarin. Berkat bimbingan Tuan Huang. Aku suka mendengar itu. Ku beritahu kabar baik. Larangan di dunia hiburanmu sudah dibicarakan. Peran utama wanita produksi besar beberapa hari lagi itu buatmu. Benarkah itu? Terima kasih, Huang Xiao. Tuan Muda. Sudah diselidiki sebelumnya. Yang menghentikan Nona Li, Saint-Bédaya Yang Digunakan au Nama, Argas, di belakang tampaknya Bayangan Jouke. Juke. Kenapa dia ikut campur urusan seorang aktor? Kamu pernah menyinggung Tidak. Enggak. Mana mungkin aku kenal orang besar seperti itu. penjaga Juke. Keluarga Song. Minarik juga. Di ibu kota. Tetap saya dari keluarga Huang yang berkuasa. Tenang Lin Qian. Aku di sini. Tak ada yang berani ganggu kamu. Iya. Oh iya. Beberapa hari lagi pesta pertenangan dengan. Jangan lupa datangnya. Apa? Huang, kamu mau bertunangan dengan wanita Song Ruoning? Saya tidak setuju. Hanya suka aku saja. Lin Qian. Jangan lupa siapa kamu. Kamu hanyalah anjing peliharaan keluarga Huang. Pergi. Ayah mertua. Bagaimana persiapan detail pertunangan? Aku tidak ingin ada kesalahan sedikit pun saat ini. Tenanglah Tuan Huang. Semuanya dipersiapkan dengan standar tertinggi. Ngomong-ngomong, Ruoning akhir-akhir ini emosinya kurang stabil. Kalian harus jaga baik-baik. Kalau nanti bikin saya malu. Tidak akan. Ruoning cuma lagi sedikit kesal. Namanya juga gadis. Nanti kita bikin dia bersinar. Itu baru benar.
Dengar-dengar kalian pernah mengusir seseorang bernama Gu Chen. Itu hanya penipu yang tidak tahu diri. Ingin merayu keluarga Song. Saya usir dia pergi. Apa later belakang Gu Chen ini? Bicaranya cukup besar, katanya dia. Teman dewa militer. Memang sok besar. Ayah mertua melakukan hal yang benar. Orang seperti itu harus diusir. Baiklah, aku naik lihat Ruoning kamu sibuk. Oak. Ruoning. Aku datang. Huang Bao Eva keluar dari sini. Kamu memperlakukan suamimu begini. Siapa istrimu? Keluar dari sini. Kamu berharap Gu Chen datang untuk menyelamatkanmu? Tuanku pasti akan datang. Ini benar-benar lucu. Apakah kamu meremehkan keluarga Huang? Atau aku meremehkan anak Gu itu? Song Runing. Jangan keterlaluan. Kalau kamu tidak mau jadi menantu keluarga Huang, aku tidak keberatan. Menghabisi keluarga Song Mu, meskipun kamu memohon padaku tidak berguna. Pikirkan untuk keluarga Song kalian. Besok harus bagaimana? Jangan sampai saya lihat wajah cemberut kamu lagi. Huang Bao Eva. Saya juga tidak akan biarkan kamu berhasil. Tuan Gu. Jika kamu bisa membantu saya, tolong muncullah besok. Jika tidak bisa. Analytic Turk. Pesta besok. Jangan khawatir. Pergi. Cek Gu Chen dengan teliti untukku. Terutama hubungan dengan pengguna Zhukue dan Lin Qian. Bec, Tuan Muda. Tuan, Huang Bao FA sudah mulai menyelidiki informasi. Selain itu, grup rahasia kirim berita terbaru. Transaksi besar berikutnya antara Wang Jun si dan organisasi Bayangan, kemungkinan besar akan diadakan pada malam pesta pertunangan. Mereka ingin menggunakan pesta sebagai penyamaran. Keluarga Huang memang licik. HMF. Bagus sekali. Kita bisa menangkap mereka semua. Barang yang Anda siapkan sudah siap? Sudah siap. Seragam militer Anda dan tanda Suanwu dari Mayor saya bawa. Semua sudah saya bawa. Mayor. Perintahmu. Aku pasti akan membawanya. Biar kau lihat sendiri musuh negara dihukum. Pesta pertunangan. Itulah akhir dari keluarga Huang. Tuan, kabar sudah disampaikan ke Nona Song. Semua bukti sudah. Kelompok rahasia serta pasukan utara. Semua sudah siap. Ada pergerakan dari keluarga Huang? Wang Jun simule curiga. Menguatkan penjagaan sekeliling. Wang Bao fa bersenang-senang. Sama sekali tidak lalu mantan istri, Lin Qian. Besok dia akan menjadi pendamping Huang Bao FA. Mangadiri pesta pertunangan. Bagus sekali. Mereka semua sudah berkumpul. Pertunjukan ini sudah saatnya berakhir. Keluarga Song mendapat keberuntungan, tapi kudengar Nona Song tidak terlalu mau. Tidak mau gimana, keluarga Huang terlalu kuat. Minger. Song Runing, APA Maxed? Masih berharap Gu Chen datang menyelamatkanmu? Pikirkan bagaimana menyelamatkan keluarga Songmu. Tuan Muda Huang. Semua keluarga nih, jangan sungkan. Siapa keluarga sama kamu? Aku akan lempar barang keluarga Song, semua ke laut. Tuan Huang, ini tidak bisa. Jangan lakukan itu. Kalau begitu, keluarga Song kami bisa bangkrut. Hahaha. Bankrupt. Apa hubungannya denganku? Inilah akibat dari putri baik kalian, Song Ruoning, menyinggungku. Huang Bao Eva. Jangan terlalu berlebihan. Tuan Gu pasti akan menolongku. Kenapa memukul anak? Ruoning tidak salah. Kamu diam. Kamu anak durhaka yang merugikan keluarga Song, sehingga kami mengalami kesulitan. Oh ya. Song Runing. Kusangka kau juga mengalami ini.
Kau hanya anjing peliharaan Huang Bao Fei. Apa nama anjing itu? Kau. Aku tak mau mempermasalahkan. Keluargamu Song juga akan hancur. Bukan ingin memboikotku? Coba boikot satu lagi. Bedut Circus. Kamu bisa meninggalkan suami yang lama bersamamu. Menggantungkan diri pada pria lain. Kamu tidak layak untuk melompat-lompat di depan. Song Ruoning, aku tidak selesai denganmu. Hahaha. Sungguh pertengkaran anjing. Bagus sekali, suka melihatnya. Lanjutkan dong. Huang Bao Fei. Apa yang harus dilakukan agar kamu mau melepaskan keluarga Song? Minum habis ini. Aku akan lepaskan keluarga Song. Baik. Semoga kau menepati janji. Roning. Anak baik. Buruknya, bisa hidup miskin. Selama kita sekeluarga aman dan sehat, ikut mama pergi. Berani. Membuat masalah bagi keluarga Song. Jika kamu berani keluar dari pintu ini, kamu bukan lagi anakku. Benarkah aku adalah putrimu? Kenapa selalu mendukung orang luar? Kakak. Song Ruoning, hari ini aku tanya kamu, apakah kamu akan menyelamatkan keluarga Song atau tidak? Bapak Gu, kenapa belum datang? Aduh, Roning. Song Ruoning, inilah akibatnya menyinggungku. Masih berharap Gu Chen itu datang menyelamatkanmu ya? Huang Bao Fei. Cukup sampai di sini. Maaf. Aku berubah pikiran. Tadak tahu malu. Aku sudah pikirkan. Daripada menikahi kucing liar yang bandel, lebih baik memelihara anjing yang patuh. Betul kan, Lin Qian? Benar. Aku adalah anjingnya tuh, Gu. Huang Bao. Dari awal niatnya buruk. Tidak berniat melepaskan keluarga Song. Pintar sekali. Benar, mau semua aset keluargamu, keluarga Song. Ditambah dengan dirimu. Tuan Huang. Anda pasti sedang bercanda, kan? Song Yunhui. Setelah bermain denganmu begitu lama, harta keluarga Songmu, aku tidak tertarik. Jalur pelayaranmu yang berharga, ayahku berkata selesaikan secara damai. Kau pikir keluarga Song bisa membuat kesepakatan denganku? Tidak mungkin. Ini semua palsu. Oh iya, ada satu hal lagi. Ambil tokenku, panggil Tuan Huang ke sini. Baiklah, Tuan. Tinggalkan 2 orang untuk bantu Anda. Tidak perlu. Aku sendiri sudah cukup. Lanjutkan sesuai rencana. Baiklah. Pesta pertenangan tidak perlu dilanjutkan. Keluarga Song Anda. Tunggu sampai bangkrut saja. Selesai sudah. Semuanya berakhir. Song Ruoning, kamu juga selesai. Tetap mau melawan Tuan Huang. Sekarang lihatlah, jadi seperti anjing terlantarkan. Song Ruoning. Aset keluargamu, aku terima dengan senang hati. Th. Kamu baik-baik. Aku tidak terlambat. Kukira kamu tidak akan datang. Janji yang kubuat padamu, pasti akan kulakukan. Aku orang yang menepati janji. Sialan. Gu Chen, kapan kamu bersikap lembut padaku? Jelas-jelas kamu yang selingkuh. Lin Qian. Kamu masih berani muncul di depanku. Belum cukup dingin buatmu? Gu Chen, kamu. Kamu cuma pandai omong kosong. Berani sentuh Tuan, kamu juga bakal tamat. Aduh. Kamu adalah Gu Chen. Ya, itu kakekmu aku. Kamu tahu siapa kakekku? Dia satu dari 4 pendiri negara, Huang. Cucu baik. Kakekmu ada di sini. Imut kecil. Berani bicara tidak sopan tentang keluarga. Aku kasih tahu kamu cara nulis kata 3. Jangan terlalu bersemangat saat ketemu kakek. Gu Chen, kamu nakal banget. Siapa suruh kamu sembunyi? Cari angka 3. Gu Chen, kamu gila. Kamu sudah pasti nomor 3. Lin Qian. Kamu kira kalau sudah dekat dengan keluarga Huang, kamu bisa bersantai? Keluarga Huang yang kamu maksud. Hanya saja aku bisa menghancurkanmu kapan saja seperti semut.
Gu Chen, kau benar-benar sombong. Untung aku bercerai. Tak tahu bagaimana kau menyeretku ke bawah. Tak ada uang, tak ada kuasa. Kau cuma pria simpanan. Nona besar Song selesai. Aku lihat lama kau bisa tetap sombong. Lin Qian. Kamu tetap saja tidak masuk akal. Kodok di dalam sumur mana tahu tinggi langit. Aku, Gu Chen, tak pernah bergantung pada orang lain. Akulah langit. Hari ini, akan menunjukkan padamu. Siapa yang hanya berpura-pura. Aku akan membuatmu mengerti. Aku, Gu Chen, adalah seseorang yang tidak sepadan dengan keluarga Huang. Gu Chen, datang untuk menghibur, ya? Berani menghina keluarga Huangku. Orang-orang. Tuan Muda, ada perintah apa? Pergilah. Cari tahu kapan anak ini berhenti minum susu, harus jelas dan terang. Anak kecil, ingin lihat apa yang kau andalkan. Berani bicara begitu pada keluarga Huang. Aduh. Sakit, sakit, sakit. Pergi, lepaskan aku. Huang Baova. Kau tak akan mengira dengan cara kotor keluargamu. Bisa mengungkapkan identitas. Anak muda, Sekarang tahu takut, ya? keberanianmu tadi kemana? Aku ingin semua orang lihat. Siapa kau sebenarnya? Song Runing. Kamu pilih orang. Memang buruk sekali. Pilih orang untuk membantumu. Benar-benar bodoh sekali. Tenang saja. Dia tidak punya kemampuan itu. Anak muda, Tetangga. jangan kira kau berpakaian rapi sudah cukup. Aku, Huang Bao, tidak tertipu oleh itu. Tuan Muda, sudah ditemu. Katakan. Tuan Muda, Gu Chen ini hanya bos kecil warung mie biasa. Dulu dia juga belum pernah berperang, apalagi jadi teman pahlawan besar. Semua sudah mendengar. Kalian semua dipermainkan olehnya. Dia itu sampah. Kamu bohong. Aku bohong. Lihat sendiri. Song Ruoning, kamu buta. Dulu kuceraikan setelah sadar ditipunya. Kamu malah mengejarnya. Song Running. Lihat saja sendiri. Sudah kubilang, Gu Chen itu penipu ulung. Kamu membahayakan keluarga Song kami. Tuan Gu. Ini tidak benar, kan? Ruoning. Aku bilang, akan membela keadilan untukmu. Membuat kami tertawa, Gu Chen. Ingin tahu sampai kapan bisa berpura-pura. Kalau tidak punya kemampuan, lebih baik pulang dan masak mie. Kenapa harus ikut campur? Dikatain kodok dalam tempurung, masih gak percaya. Kamu. Keluarga Huang juga pantas tahu identitasku. Seumur hidupku baru kali ini lihat orang yang kulitnya setebal ini. Awalnya aku masih memikirkan peringatan ayahku. Dia terlalu khawatir. Berani mengaku teman dewa militer. Kamu sungguh berani, Gu Chen. Tidak begitu. Terakhir kali Tuan Sizaka dan Tuan Gu pun sangat hormat. Kamu anak durhaka. Keluarga Song menderita karena kamu. Bukti ada di sini. Oh ya. Jangan panggil aku ayah. Suzaku. Saya memang tidak terlalu takut. Dia kenal Suzaku, mungkin dia pelajaran Suzaku. Huang Baofe. Diamlah. Tuan Huang. Anda benar. Gu Chen memang peliharaan Suzaku. Anak ini memikat ruoning keluargaku. Lihatlah. Bisa bersikap murah hati, melanjutkan pernikahan, karena Anda tidak tertarik dengan bisnis keluarga Song. Saya bisa memberikan jalur perkapalan. Song Yunhui. Kau benar-benar bisa bersikap fleksibel ya. Anak mau jual ya jual. Benar-benar egois. Kasihan Nona Song. Luku, hampir kina masalah masih tak tahu diri. Perintahkan orang-orang bakar semua gudang keluarga Song. Baik, Tuan Muda. Gila kamu. Huang Xiao beri sedikit jalan bagi keluarga. Huang Xiao, beri sedikit jalan bagi keluarga Song. Baiklah. Aku akan bersikap baik hati. Maafkan kalian sekali. Asalkan kamu bawa Song Runing. Ke rumahku jadi pelayan. Aku akan mempertimbangkan. Melepaskan kalian. Baik, apa yang kau lakukan? Dasar bocah bau, apa yang ingin kamu lakukan? Aku belum selesaikan hutang denganmu. Penjilat jual anak demi kebanggaan.
Kamu gak layak bicara denganku. Peku. Kamu muncul, menggemaskan, merusak rencanaku. Pikir 3 kali. Gu Cheng, kamu dalam masalah, masih mau jadi pahlawan. Sungguh tidak tahu diri. Huang Bao Fa. Hargai baik-baik ya. Hari ini berlalu. Keluarga Huang akan lenyap. Hahaha. Kamu percaya gak? Enggak. Ini lelucon terbaik saya dengar tahun ini. Gu Chen. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku buat cerita lelucon? Wrong. Hahaha. Kalian siapa menerobos rumah keluarga? Perintah dewa militer ada di sini, semua orang yang tidak berkepentingan harap pergi. Tuan Wang. Oh. Gadis Zhuyao. Kenapa anak buah Gu Chen tidak datang melihat orang tua ini? Sesepuh Huang, tuan urusan penting yang harus ditangani. Seiya datang Sezue Perinta. Mengajak Anda untuk mengambil keputusan. Oh. Apa yang harus dilakukan? Ada masalah yang tak bisa diselesaikan si Gu Chen. Biar kakek tua ini yang turun tangan. Tuan Dua anak yang tak berguna ini. Benar-benar bikin aku marah. Ayo. Bawa aku menemui dua anak yang tak berguna ini. Huang Baofa. Serius atau main-main, kau akan tahu. Semua trikotor keluarga Huang lakukan diam-diam. 31.000 kali pun tidak cukup. Wah. Berani mengancamku. Keluarga Huang di ibu kota selalu punya kata terakhir. Meski melanggar hukum. Beranikah para satpam menyentuhku? Ayahku perwira militer di utara, kakekku pendiri negara. Di dunia ini tak ada yang berani menyentuhku. Gu Chen. Kamu memprovokasi saya dan mengutuk keluarga Huang. Masalah ini, kita hitung di bawah, panggil orang. Song Ruaning. Terungkin Piso. Aku tidak peduli. Jangan ganggu tuanku. Tuanku. Jangan khawatir. Ruoning. Kamu sudah sangat berani. Selanjutnya serahkan padaku. Kalian anggap aku angin? Bermesraan begitu. Gu Chen. Bilang tidak merasa bersalah. Apa ceritanya dengan Song Ruoning? Saat minta cerai, kamu setuju cepat. Ternyata kalian sudah main belakang sejak lama ya. Masih pura-pura tulus, Gu Chen. Kamu benar-benar Lin Chen. Kamu bicara apa? Apakah aku bicara ngawur? Kalian pasti tahu. Gu Chen. Kamu mau apa? Lin Qian. Kamu sulit belajar dari kesalahan. Sebentar lagi tunjukkan. Keluarga Huang yang kamu andalkan. Bagaimana bisa hancur di tanganku? Kau tak akan menundukkan kepala kecuali ilusimu hancur. Pergi dari sini. Gu Chen. Apa yang akan kamu lakukan? Kezembangan. Sungguh arogan. Berani mengabaikan keluarga Huang dan mengancam menghancurkannya? Kau orang pertama seperti itu. Aku akan mematahkan kakimu dan melemparkanmu ke jalanan mengemis. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi saat Huang Baofa. Keluarga Huang salah satu 4 pendiri negara. Apakah seperti ini menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain? Menindas. Gu Chen. kamu ada masalah otak ya. Punya kekuasaan kalau tidak dipakai bodoh. Gaya kerja keluarga Huang. Memang seperti ini. Baik. Karena kamu tidak suka punya kekuasaan besar. Hari ini, aku akan mengalahkan keluargamu sombong. Si Tuan Smith itu. Sudah siap? Tuan. Barusan dikirim diam-diam. Oke, baik. Ada suara apa? Tuan Wang sudah datang. Ayah. Huang Junsi. Siapa anak muda yang berani? Menghancurkan keluarga Sebelah kita pergi. Dia adalah ayah Huang Baofa, pengurus tentara utara. Pembunuh Smier. Sekalian hitung dendam bangsa dan keluarga. Akan kuhancurkan kebesaran keluargamu Huang. Huang Junsi. Ayah. Anak ini yang berani bilang mau hancurkan keluarga Huang kita. Habisai dia. Hal kecil masih perlu saya turun tangan. Anak muda, ini belum selesai. Kamu yang bilang mau hancurkan keluarga Huang. Benar. Ada yang mau dibilang cepat bilang.
Jangan sampai di penjara baru bilang. Pakaianmu ini kelihatannya mirip dengan itu. Dewa militer. Tuan Gu adalah dewa militer. Gu Chen mana mungkin dewa militer? Lahatlah. Dia peliharaan Suzaku. Sudahlah. Ada yang tidak beres. Kenapa resumennya sedikit sekali? Ayah, ada yang tidak beres? Dia kuma orang biasa. Kamu terlalu berhati-hati. Pelayan. Pergi ke markas, ambil arsip orang itu. Tuan, kita tidak punya akses, kan? Kepala Pasukan Utara. Memeriksa arsip butuh akses? Aku segera pergi. Bukan. Kamu belum. Kamu bilang namamu Gu Chen. Benar. Ada masalah? Tanya saja. Kalau tidak tanya, tidak ada kesempatan lagi. Kamu tahu siapa aku? Berani bicara begitu padaku? Panglima Pasukan Utara, kepala keluarga Huang saat ini. Kalau kamu tahu, berani menyinggung keluarga Huang. Keluarga Huang selalu memanfaatkan kekuasaan. Kalau Huang Lao tahu, apakah kalian masih bisa hidup? Anak muda. Jangan karena namamu sama dengan dewa militer, kamu bisa tahu urusan keluarga Huang. Sombong sekali. Dengar ini, Gadis kecil Juk. tidak bisa melindungimu. Melindungi aku. Komandan militer Huang, orang yang harus dijaga, mungkin bukan aku, tapi kamu kan. Arsipnya mana? Kok belum datang? Hahaha. Ayah. Aku bilang dia palsukan. Foto arsipnya buram. Informasi dasarnya kosong semua. Cuma ada catatan dinas, prestasi tertulis sangat rahasia dan tidak bisa dilihat. Ini sama orang yang tidak ada kan? Gu Chen. Kamu tak bisa membuat pemalsuan masuk akal. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Gu Chen, kamu memang pandai menggertak. Hampir saja aku tertipu lagi olehmu. Song Ruoning, keluarga kita menderita gara-gara penipu ini. Apa yang ingin kamu katakan? Tuan Gu. Huang Junsi. Tingkat kerahasiaan berkas ini. Bukan untuk lihat. Arti, 0, kamu tahu lebih baik dari siapapun. Kamu tahu dengan baik. Berlagak misterius. Meskipun kamu adalah nomor 0. Seorang yang sudah pensiun 3 tahun. Figur yang sudah tak terkenal. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sekarang akulah yang memimpin. Tentara Utara. Tak terkenal? Aku tanya kamu. Aturan besi Tentara Utara, saat perintah Dewa Perang diberi, seluruh pasukan menerima aturan militer ini. Apakah sudah tidak berlaku? Kamu. Ayah, bicara apa lagi dengan dia? Berkas rusak, tunjukkan. Serang dia. Tangkap pemberontak ini. Komandan Huang. Lihat. Ini apa? Perintah Xuanwu. Ini barang milik agen Xuanwu, kenapa ada di tanganmu? Ini adalah token pribadi agen Xuanwu, Meyer. Token hidup, dia hidup. Token hancur, dia mati. Komandan Huang. Aku tanya padamu. Misi khusus 6 bulan yang lalu. Berarti terjadi apa? Bagaimana sebenarnya Meyer berkorban? Rahasia militer. Bukan untuk sepertimu. Untuk tahu. Lagi pula. Pengorbanan pengawal Tuanwu. Itu murni kecelakaan. Lencana ini selalu dijaga oleh militer. Kamu mencuri lencana. Memfitnah militer kami. Kamu benar-benar berani. Apakah itu kecelakaan? Atau, Huang Junsi, tidak bisa menerimanya? Gu Chen, sudah cukup. Mencuri barang dan memfitnah Huang Junsi. Kamu benar-benar tidak bisa diselamat. Tuan Huang, cepat tangkap dia. Badut usil. Tidak ada bagianmu untuk bicara. Huang Junsi, aku tanya lagi. Bersekongkol dengan organisasi bayangan asing menjual kebutuhan militer. Bukti oleh Meyer. Omong kosong. Ini fitnah terhadapku. Orang-orang, tangkap pencuri ini. Pengkhianat yang memfitnah sang konselor. Tangkap dia. Hidup atau mati, terserah. HMPH. Penasihat Huang, kamu memang pandai berteriak maling. Tuan Gu. Perintah Dewa Militer ada di sini. Siapa Berani Bergerac? Orang tak berkaitan. Pergi.
Panglima Suzaku, menjalankan perintah Dewa Militer, datang untuk menegakkan hukum. Suzaku. Kamu datang tepat waktu. Ini Guchen. Memalsukan bukti, memfitnah komando kami. Cepat tangkap dia. Commando Wang Baofa. Dengar, kalian berdua. Atas perintah Dewa Perang. Sekarang umumkan kejahatan kalian. Kejahatan apa? Kejahatan 1. Komando Huang sebagai Komando Utara. Penyalahgunaan kekuasaan, berkomplot dengan organisasi teroris luar negeri. Penjualan ilegal Ranjang. Bercomplot d'Angan Musudan Mambonjin. Dosa kedua untuk menutupi kejahatan. Menyusun jebakan setengah tahun. Dan membunuh Meier yang mengetahui kejahatannya. Dosa ketiga. Huang Bao Fa manfaatkan kekuasaan menyebar teror di Kyoto, menindas rakyat, merampas wanita. Bahkan terlibat dalam aktivitas penyelundupan ayahnya. Bukti sudah jelas. Tak terbantahkan. Ayah. Ya. Bagaimana dia tahu semuanya? Palsu. Semuanya palsu. Suzaku. Kamu bersekongkol dengan memalsukan bukti untuk mencemarkan tentara. Kalian memberontak, ini pemberontakan. Akulah pemimpin pasukan utara. Tangkap mereka semua untukku. Berontak. Kalian semua berontak. Kalian tahu siapa ayahku? Wang Lao. Pendiri negara. Siapapun yang berani menyentuhku, dia pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Wang Junxi. Sudah saatnya, kamu masih berani menyebut Huang Lao. Atas izin Huang Lao. Memerinta kami datang. Untuk membersihkan rumah. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayahku? Anak durhaka, lihat saja kalau aku berani atau tidak. Ayah. Kenapa ayah datang ke sini? Masal anya bukan seperti mereka katak, juke bersekongkol dengan Guchen. Mereka menjebak aku. Mereka berencana pemberontak. Mereka ingin memberontak. Menjebakmu. Jadi aku tanya padamu, daftar kejahatan yang diumumkan Suzaku tadi. Mana yang salah? Senjata di dermaga yang siap dikirim. Apakah itu arahanmu? Meier. Apakah itu kamu yang menyebabkannya? Ayah. Aku dipaksa. Ini adalah organisasi bayang. Mendesaku. Ini juga demi keluarga Huang. Meier, dia gagal dalam tugasnya sendiri. Kurang ajar. Sekarang kamu masih berani membantah. Keluarga Huang semuanya setia, bagaimana bisa ada orang seperti kamu? Pengkhianat. Zampa. Wajah keluarga sudah tercoreng olehmu. Ayah. Apakah Anda sudah lupa? Guchen peliharaan Jukwe, pria simpanan. APA perlu sejauh itu? Diam. Masih kekeu begitu. Guchen adalah dewa perang dari tentara utara. Katakan. Apakah yang dia katakan benar atau tidak? Tuan Gu adalah dewa perang. Guchen benar-benar dewa militer. Bagaimana bisa? Adalah dewa militer. Kenapa menyembunyikannya dariku? Apa? Dia adalah dewa militer? Bukankah aku sudah sepenuhnya menyinggung dia? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Memeriksa, arsip tingkat 3. Tidak ada orang seperti itu. Kamu kan komandan militer? Masa tidak tahu arsip 0? Dewa perang, ini kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Anak dan kukuku. Telah melakukan kejahatan besar. Keluarga Huang tidak akan melindungi orang seperti itu. Ayah. Ayah, tidak bisa begitu. Aku anakmu. Keluarga kita tidak boleh jatuh. Karena kamu terlalu mengejar kekuasaan, dan aku kurang mengawasi. Ini akibatnya. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Memilih jalan sendiri. Guchen, kamu jangan pura-pura jadi orang baik. Kalau bukan karena kamu, kita nggak akan jadi begini. Semua sudah mundur, tapi kamu masih keluar bikin. Kalau tahu begini, aku seharusnya sudah mengirim kamu pergi, seperti Xuanwu. Kamu tahu sebelum Xuanwu pergi. Dia bilang apa? Dia bilang, Jenderal pejuang. Aku sangat ingin bertemu denganmu lagi. Hahaha, aku akan boom. Mengusir gangguan ini.
Ah. Seseorang datang. Bawa mereka berdua pergi. Kalian semua memaksa. Jangan ada yang mendekat. Siapkan uang dan pesawat untukku cepat. NAK. Kamu gila. Itu kakekmu. Kamu tak bisa diselamatkan. Diam, orang tua. Jelas bisa. Bawa satu orang, atas banyak. Karena kamu tak bantu saya. Kamu pergi sana, 3 bungkus kuning. Ternyata kamu punya niat jahat. Perbuatan lebih rendah dari... Kamu bisa melakukannya. Gutchen. Jangan pura-pura baik di sini. Kalau bukan karena kamu, kita tidak dalam keadaan ini. Huang Bao Fa. Lepaskan Tuan Huang sekarang. Sudah tak punya jalan keluar. Kalau kamu mendekat, aku akan membunuhnya sekarang juga. Xiaogu. Tidak, Tuan Jenderal. Saya merasa sangat malu. Maaf merepotkan Anda. Tuan Huang. Jangan sungkan. Ini memang tugas saya. Anda menegakkan keadilan. Saya sangat kagum. Percaya mereka pasti akan diadili dengan adil. Silakan Anda pulang dulu. Baik. Serahkan pada Anda untuk mengurusnya. Baik. Sang dewa militer. Dia memang dewa militer. Gu Chen. Dia dewa militer. Hahaha. Aku ternyata rela buang sampah seperti Huang Bao. Meninggalkan dewa militer. Aku ini orang paling bodoh di dunia. Hahaha. Dia benar-benar dewa perang. Aku malah mengusir dewa perang keluar rumah. Bahkan memaksa putriku menikah dengan musuh. Aku benar-benar buta, aku bukan manusia. Running. Putriku yang baik. Kamu sudah tahu sejak awal, kan? Aku hanya percaya padanya. Seseorang datang, tangkap pengkhianat Huang, Jenderal Bao gunakan kekuatan. Jaga ketat. Ya. Lin Qian, kamu berusaha keras. Mengejar ketenaran dan keuntungan di hadapan kekuatan sejati dan tanggung jawab. Tidak ada artinya. Yang kamu hilangkan bukan saya, tapi malah kamu sendiri. Gu Chen. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Jaga dirimu sendiri. Jukue. Urus sisa masalahnya. Baik, Tuan. Tuan Gu. Tidak. Dewa perang. Jangan panggil saya Tuan Gu, atau bisa juga Gu Chen. Terima kasih. Menyelamatkan keluarga Song. Juga menyelamatkan saya. Harusnya aku yang berterima kasih. Ketika orang meremehkan saya. Hanya kamu yang percaya padaku. Apa rencanamu sekarang? Kembali ke utara? Ya. Sudah 3 tahun, saatnya pulang. Utara perlu perbaikan. Balas dendam Mei Er selesai. Masih banyak yang harus dilakukan. Cari. Bolehkan aku ikut denganmu? Tahu tidak bisa banyak membantu. Anda tinggal di Kyoto. Setelah kejadian ini, keluarga Song membutuhkan pemimpin baru. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Saya percaya. Menangani urusan keluarga Song. Untuk komunitas bisnis membawa suasana baru. Apakah aku benar-benar bisa? Tentu saja bisa. Jika ada kesulitan, Suzaku akan membantumu. Aku akan berusaha. Aku membuat marah dewa perang. Semua sudah berlalu. Tidak. Dewa militer tidak marah pada keluarga Song. Sebaliknya. Dia memberi kita kesempatan. Benarkah? Apakah dewa militer benar-benar mengatakan begitu? Mulai hari ini, beristirahatlah. Saya akan mengambil alih bisnis keluarga Song. Saya akan berusaha bangkit kembali. Baik, Rening. kamu sudah benar-benar dewasa. Oh ya. Ayah minta maaf padamu.
Biarkan masa lalu berlalu. Kita adalah keluarga. Nanti kita hadapi bersama. Gu Chen. Kenapa kamu melakukan ini? Aku benci kamu. Lin Qian. Kau mau hidup dalam kebencian? Gu Chen tidak peduli tentang masalah kalian. Bicara soal ini, ada gunanya? Semua sudah berlalu. Penyesalan adalah ciri pengecut. Sekarang bisa memulai lagi. Maka kamu berusaha keras sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Song Ruoning. Kamu nggak menyalahkan aku? Kenapa aku harus menyalahkanmu? Gu Chen kan bilang. Setiap orang bisa bikin salah. Aku lihat kamu tidak jahat. Cuma sementara saja hilaf. Ngomongin hal besar ini buat siapa? Aku pergi dulu. Kamu dan Agus baik-baik saja. Bisa dibilang aku mengecewakan dia. Ngomong apa sih? Pria seperti Tuan Gu, bagaimana mungkin aku pantas untuknya? Sayang. Mie kesukaanmu. Sudah siap. Rasanya seperti ini. HM. Gu Chen. Saat aku jadi bintang besar, aku ingin semua orang melihat aktingku. Ready. Aku akan mendukung. Oke. Aku akan mendukungmu. Tidak peduli kamu menjadi bintang besar, kamu selalu. Kucing kecilku yang paling lucu. Kamu tidak boleh menghambatku ya. Kamu harus selamat. Terima kasih masak mie enak ini. Oke, tenang saja. Pasti ku pegang janjiku. Ayo makan, kucing kecilku. Gu Chen. Kalau dulu aku tidak pergi, yang ada di sampingmu sekarang, apakah masih aku? Semua tidak bisa kembali seperti semula, Lin Qian. Semoga kau belajar hidup biasa mulai sekarang, aku kembali untuk menjaga tanah ini. Itulah misiku. Terima kasih sudah memberiku sejenak kehangatan selain pertempuran. Chuan. Keluarga Huang dihukum mati oleh pengadilan militer. Akan dieksekusi, semua yang terlibat sudah ditangkap. Termasuk Nona Song. Juga sudah menstabilkan situasi keluarga Song. Dia memintaku mengucapkan terima kasih padamu. Mengerti, ada urusan lain? Ada. Tentang mantan istri Lin Qian. Dia sudah pergi dari Kyoto. Pergi ke kota kecil di selatan. Mencari pekerjaan mulai dari awal. Baik. Mungkin itu akhir terbaik untuknya. L'apparent que de oui perant, pas eu qu'en Asing Bersange. Berusaha silakan berikan instruksi. Kebetulan sekali. Selanjutnya, kita pertempuran berat untuk hadapi. Zhukue, Saya siap. bersiaplah untuk buat mereka merasakan akibatnya. Konsekuensi melanggar perbatasan kita. Akan kubalaskan pada mereka dengan darah. Untuk memperingati pengorbanan prajurit utara. Saudara sekalian, aku Gu Chen. Telah kembali. Selama 3 tahun ini, melupakan jiwa pasukan utara. Ada yang lupa tujuan perang, yang mengkhianati negara, saudara. Mulai hari ini, pedang tentara utara selalu mengarah ke musuh. Tulang punggung tentara utara selalu berdiri untuk negara. Jika ada yang menyerang negeri kita, walau jauh akan dihukum. Jika ada pengkhianat tanah air, walau dekat akan dihukum. Selamat datang kembali. Tanah ini butuh perlindungan Anda.